Hari ini ayo cari tahu akan sama-sama belajar tentang 7 diaken pertama di dunia. Siapa di sini yang dulunya biasa ikut cerdas cermat Alkitab? Ayo komen di bawah. Jika biasa ikut CCA, pasti sudah pernah mendengar atau menghafal nama-nama 7 orang yang dikenal baik dan diutus menjadi diaken pertama gereja untuk melayani orang miskin. Ayo kita sama-sama belajar di Ayo Cari Tahu. Diaken atau diakon berasal dari kata baku dalam bahasa Yunani kuno, diakonos, yang berarti pelayan, pramusaji, pemangku atau pewarta. Diaken adalah anggota jawatan pelayanan dalam gereja. Wujud pelayanan diaken berbeda-beda menurut masing-masing aliran teologi dan denominasi yang ada dalam agama Kristen. Dalam beberapa aliran, diakonat adalah jawatan rohaniwan atau tertabis. Sementara dalam aliran lain, diaken adalah jawatan awam atau tidak tertabis. Di beberapa gereja, misalnya gereja Katolik, Ortodoks Timur, dan gereja Anglikan, diaken dipandang sebagai bagian dari kaum rohaniwan. Alkitab mencatat bahwa diaken adalah seseorang yang dipilih jemaat, dan atas usulan dari jemaat itulah para rasul menyetujuinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dikatakan bahwa pelayanan kepada jemaat seringkali diabaikan oleh para rasul yang memang memusatkan pemikiran mereka dalam doa dan firman Tuhan. Maka dipilihlah 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat untuk menjadi pelayan meja bagi jemaat yang semakin hari semakin banyak. Ditetapkanlah 7 orang diaken pertama orang Kristen di dunia. Yang pertama, Stefanus. Stefanus di antara ke-7 orang ini adalah orang yang paling banyak dicatat di Alkitab, terutama soal kematiannya yang disetujui oleh Saulus. Stefanus yang memang penuh dengan kuasa membela dirinya dan ajaran yang dia beritakan di hadapan mahkamah agama di Yerusalem. Maka makin marahlah mereka dan pada akhirnya Stefanus diseret keluar kota dan mati di rajam batu. Stefanus kemudian menjadi martir Kristen yang pertama di dunia. Yang kedua, Filipus. Filipus adalah orang yang mempunyai cerita di Alkitab selain Stefanus. Dan Filipus adalah seseorang yang disebut pemberita Injil, sebuah istilah di Alkitab yang hanya dikenakan oleh Filipus dan Timotius. Salah satu yang terkenal adalah kisahnya saat memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida dari Ethiopia. Dari cerita ini kita pun mendapat satu pelajaran bahwa kita semuanya bertugas untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dalam Alkitab, supaya mereka yang membaca Alkitab membacanya dengan pengertian yang benar. Filipus pun dengan pertolongan Tuhan berhasil membaptis orang Ethiopia itu. Menurut Patrologia Greka, Filipus pun menjadi gembala sampai masa tuanya di Tralles, Anatolia, sekarang menjadi provinsi Aydin di Turki. Yang ketiga, Prochorus. Prochorus tidak diceritakan di Alkitab, tetapi dia adalah orang yang dikenal di gereja mula-mula. Menurut manuskrip yang disimpan di Biara Suci Patmos, Prochorus adalah murid dan rekan pelayanan Rasul dan Penginjil Yohanes dalam perjalanannya di Asia Kecil, Efesus, dan sama-sama dibuang di Patmos. Banyak yang meyakini bahwa Prochorus adalah juru tulis Rasul Yohanes, dan ketika pelayanan bersama Rasul Yohanes berakhir, Prochorus pun diutus untuk melayani di daerah Nikomedia, Bitinia, dan sampai akhir hidupnya ia melayani di Antioquia. Yang keempat, Nikanor. Tidak banyak informasi tentang Nikanor karena memang dia meninggal bersama dengan jemaat di Yerusalem, tepat setelah Stefanus dibunuh. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, di mana ia menjadi korban penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Yang kelima, Timon. Diaken Timon diutus untuk melakukan pelayanan ke daerah Bostra, Arabia, sekarang Busya al-Syam di daerah Syria.
untuk memberitakan Injil Kristus yang khotbahnya membuat gubernur wilayah itu geram. Ia kemudian menangkap Timon, menyiksanya, dan pada akhirnya membakar dia sampai mati. Yang keenam, Parmenas. Parmenas menurut Hippolytus dari Roma melayani di daerah Soli. Belum jelas apakah daerah Soli yang dimaksud adalah di Siprus, sekarang menjadi Karafostasi, ataukah Soli di Kilikia, 11 km sebelah barat Mersin, Turki. Setelah itu ia tinggal di Makedonia, di mana ia mati martir selama penganiayaan Kaisar Trajan di Filipi. Yang terakhir, Nikolaus. Nikolaus adalah seorang Yunani yang berasal dari Antioquia, kemudian memeluk agama Yahudi, dan menjadi yang terakhir dipilih untuk menjadi diaken. Ada beberapa hal menarik tentang Nikolaus, di mana ia dikaitkan dengan pengikut Nikolaus yang sesat, dan ajarannya dibenci oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 2. Alkitab tidak memberi keterangan tentang apakah benar Nikolaus yang menyebarkan secara langsung ajaran yang dimaksud, atau bisa saja pengikut Nikolaus ini mendompleng nama dari Nikolaus agar ajaran mereka bisa diterima oleh jemaat di Efesus dan Pergamus. Bagi teman-teman yang ingin kita bahas tentang Nikolaitan ini, bisa komen di bawah. Demikianlah pembahasan kita tentang diaken pertama di dunia. Semoga menjadi berkat, dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.